Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, langsung saja di sini dari kelompok 3 yang beranggota yang pertama Anisya Alifi Abdul Soyono, yang kedua Arya Deni Widianto dan Elvira Damayanti akan mempresentasikan makalah kami tentang pergulatan politik dan hukum Islam masa awal kemerdekaan dan Orde Lama. Baik, selanjutnya yaitu langsung saja. Yang pertama adalah sejarah politik Islam awal kemerdekaan. Seiring dengan semakin lemahnya langkah strategis Jepang memenangkan perang, kemudian membuat mereka membuka jalan untuk kemerdekaan Indonesia, dan Jepang mulai mengubah arah kebijakannya. Mereka mulai melirik dan memberi dukungan kepada tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Persoalan yang menarik bahkan unik pada masa ini adalah wacana dan perdebatan tentang konsep kebangsaan yang juga membawa gagasan Islam sebagai dasar negara dan gagasan lain yang menghendaki berlakunya negara sebagai dasar negara, dan gagasan lain yang menghendaki berlakunya negara dan hukum lain yang juga berakar dalam kehidupan rakyat Indonesia. Karena itu, berdasarkan catatan sejarah bangkitnya nasionalisme Indonesia pada masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan di negeri ini yang berujung melawan kolonial Belanda untuk secara segera bebas dan cengkraman penjajahan. Dalam perjuangan ini, Islam mempunyai peran penting dalam menentukan eksistensi negeri di kedepannya. Dan secara historis dapat diikuti perdebatan tentang apakah negara Indonesia merdeka kelak berideologi Islam atau non-Islam. Yang selanjutnya adalah perdebatan ideologi. Yang pertama, pada tahun 1916 muncul heboh Jawi Swara, yaitu pertarungan politik antara perjuangan ideologi non-Islam melawan Islam. Yang kedua adalah pada tahun 1928 Soekarno dan Natsir telah melakukan polemik tentang Islam dan negara, yang diawali dari tulisan Soekarno dalam Panji Islam dengan judul memudahkan pengertian Islam. Yang ketiga adalah perdebatan secara formal terjadi di BPUPKI yang dibentuk pada bulan April 1945 maupun dalam BPKI. Kedua badan tersebut dibentuk untuk menyalakan kemerdekaan, melakukan pengalihan kekuasaan, mengesahkan konstitusi, dan membentuk pemerintahan bagi Indonesia jika akan merdeka. Dalam proses ini, Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis untuk memimpin bangsa masa depan. Maka tidak mengherankan jika beberapa dalam dan komite negara seperti Dewan Penasehat, Sanyo Kaigi, dan BPUPKI kemudian diserahkan kepada kubu nasionalis. Dengan kata lain, ketegangan antara golongan Islam dan nasionalis menjadi jelas ketika Jepang membentuk BPUPKI dan sidang-sidangnya ketika membahas dasar negara, yaitu membentuk kolaborasi dengan beberapa kelompok bangsa Indonesia. Ketika itu bangsa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu elit nasionalis, elit priayi, dan elit Islami. Dalam melangsungkan kolaborasinya, 3 kelompok ini diakomodasi secara bergantian, sehingga sejak itu hubungan politik Islam dan negara terjadi saling curiga-mencurigai atau hubungan antagonistik. Perkembangan politik Islam masa awal kemerdekaan. Perebutan pengaruh politik antar dua kubu yaitu Islam dan nasionalis pada era ini tampak ketat. Yang demikian terlihat dalam perdebatan pada sidang-sidang di BPUPKI atau PPKI. Kelompok Islam menyatakan bahwa Indonesia kelak harus menjadi negara Islam atau Islam menjadi ideologi negara. Dan kelompok nasionalis mengusulkan dibentuknya sebuah negara kesatuan nasional. Dalam perkembangannya, berikutnya kelompok Islam pecah menjadi 2, yaitu kubu yang tetap ingin ideal dengan cita-cita negara Islam dan kubu yang bersikap akomodatif. Sementara kelompok nasionalis pecah menjadi 2 juga, yakni nasionalis sekular dan nasionalis agamis. Kelompok Islam akomodasionis inilah yang sekarang bersama dengan nasionalis agamis berusaha untuk memperjuangkan Islam bukan dari labelnya, tetapi substansialnya. Perdebatan ini merupakan polemik yang tidak pernah berkesudahan sejak BPUPKI atau PPKI pada tahun 1945, masa Orde Lama,
masa Orde Baru, dan bahkan sampai pada Orde Reformasi. Serta tema ini muncullah kembali melalui perdebatan pasal 29 UUD 1945 yang bergulir pada sidang tahunan MPR. Dua fraksi Partai Islam yaitu fraksi Partai Persatuan Pembangunan FPPP dan fraksi Bulan Bintang FPBB. Dalam pemandangan umum, mereka bersikeras untuk memasukkan kembali Piagam Jakarta dalam batang tubuh UUD 1945, khususnya pasal 29. Mereka menegaskan dengan ditambahkannya 7 kata tersebut tidak berarti akan terbentuknya negara Islam. Namun, arah sejarah berbelok lagi. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, terjadi pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta yang dilatar belakangi kata Hatta karena pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 dirinya didatangi oleh seseorang dari bagian timur Indonesia yang diantar oleh Maeda, penguasa militer di Jakarta, dan meminta agar 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dicoret karena bersifat diskriminatif. Permasalahan yang muncul pasca kemerdekaan itu ada 4. Yang pertama, siapa dan atas mandat dari mana orang bagian timur Indonesia itu sehingga mendorong Hatta melakukan pencoretan. Yang kedua, Maeda sesuai dengan interview Seiji Okawa dari majalah Tempo bulan Agustus 1995 yang oleh Hatta dikatakan sebagai pengantar orang timur Indonesia itu ternyata menyatakan tak tahu menau dan tak pernah mengantarkan orang bertemu Hatta untuk urusan seperti itu, meskipun diakui sore hari tanggal 17 Agustus 1945 dirinya memang bertemu Hatta. Nomor 3, Wahid Hasyim dimintai pendapatnya sebelum sidang dimulai. Kabarnya pada hari itu tidak hadir pada sidang BPUPKI karena ada acara NU di Jawa Timur. Yang nomor 4, Kasman Singodimedjo dan Tengku M. Hasan adalah anggota PPKI yang baru dulunya tidak menjadi anggota BPUPKI sehingga ia tidak pernah ikut menghayati perbedaan-perbedaan. Nomor 5, kemungkinan secara pribadi Hatta adalah dilatar belakangi oleh pendidikannya yaitu sebagai sarjana produk dari Belanda sehingga ketika itu kurang menghayati kondisi real bangsa umat Islam saat itu dan kurang perhatiannya terhadap rumusan Piagam Jakarta yang diketuai Soekarno yang merupakan sarjana produk dalam negeri yang lebih menghayati kondisi real saat itu. Dari sini muncullah perbedaan yang mendasar antara dua tokoh proklamator ini, yakni Hatta termasuk golongan kebangsaan yang dikenal menjunjung tinggi nilai demokrasi Barat, yang menganut pemisahan secara mutlak antara agama dan negara. Dan ini berbeda dengan Soekarno yang tidak sepenuhnya menganut paham pemisahan agama dan negara. Konfigurasi politik terbagi menjadi 3 ideologi besar. Yang pertama, ideologi Islam diwakili oleh Masyumi, PSII, PRT, dan NU. Dan yang kedua, ideologi nasionalis diwakili oleh PNI. Dan yang ketiga, ideologi Marxis-Sosialis diwakili oleh Partai Sosialis, PKI, Partai Buruh Indonesia, dan Persindo, serta partai-partai yang lainnya. Selanjutnya, poin yang ketiga, sejarah politik Islam pada masa Orde Lama. Orde Lama adalah eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi, harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh Soekarno dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan atau PRRI di Sumatera Barat. Sementara NU yang kemudian menerima manipul usdiknya, Soekarno bersama dengan PKI dan PNI kemudian menyusun komposisi DPR gotong royong yang berjiwa nasakom. Berdasarkan hal itu, terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan 2 ketetapan. Salah satunya adalah tentang upaya unifikasi hukum yang harus memperhatikan kenyataan-kenyataan umum yang hidup di Indonesia.
Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi: pertama, membubarkan konstitut; kedua, mencabut berlakunya Undang-Undang Dasar Serikat 1950 dan memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945; dan ketiga, rencana pembentukan MPRS dan DPAS. Adanya dekret ini beralasan dengan konsideran dari dekret itu sendiri, yakni negara dalam keadaan bahaya. Jika negara dalam keadaan bahaya, maka Presiden dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan negara. Sebagaimana dalil yang berbunyi, keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Dengan keluarnya dekret Presiden, semua sepakat, baik terpaksa ataupun dengan kerelaan, masing-masing pihak merasa terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 termasuk di dalam Pancasila. Tetapi penyelewengan terhadap kesepakatan ini bisa terjadi dari pihak manapun juga. Seperti yang pertama, Gerakan Darul Islam; yang kedua, pemberontakan PRRI atau Permesta; dan yang ketiga, pada tahun 1966 munculnya Orde Baru dengan tekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan murni dan konsekuen. Hal ini pertanda bahwa selama pemerintahan Presiden Soekarno, ketentuan-ketentuan seperti tertera dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilanggar. Demokrasi terpimpin mengolah pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat dan berdasarkan semangat gotong royong. Implikasi sistem ini dijabarkan dalam amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang diberi nama Manifesto Politik atau Manipol, yang rinciannya secara sistematis dikenal dengan akronim USDEK. Demokrasi terpimpin adalah sistem politik yang hipokrit yang penuh dengan penyimpangan-penyimpangan konstitusional yang disengaja demi revolusi yang tak kunjung selesai. Namun perlu diingat bahwa demokrasi dalam sejarah bangsa kita ini telah menggoreskan suatu episode yang sangat berharga dalam rangka belajar mencari suatu sistem politik demokrasi yang sehat. Pada periode ini, menurut Syafi'i Ma'arif, partai-partai Islam memiliki peran pinggiran atau bukan peran utama. Peran utama pada demokrasi terpimpin adalah Soekarno, Angkatan Bersenjata, dan PKI. Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde ini, namun upaya-upaya untuk mempertegasnya tetap terus dilakukan. Hal ini ditunjukkan oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan, seorang menteri agama dari kalangan NU yang mencoba mengajukan rancangan undang-undang perkawinan umat Islam dengan dukungan kuat dari fraksi-fraksi Islam di DPR GR. Meskipun gagal, upaya ini kemudian dilanjutkan dengan mengajukan rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengakui pengadilan agama sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah Agung. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.